تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matillahi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam yang mana tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Beliau adalah qudwah hasanah, suri tauladan yang baik, sekaligus guru para umat dari zamannya maupun hingga hari ini. Karena Rasulullah SAW selain menjadi Rasul, beliau juga menjadi seorang guru. Innama bu'istu mu'allimah. Sesungguhnya aku itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai seorang guru. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Kutab Al-Fatih Kediri sudah berdiri di atas tanah wakaf. Di Kutab Al-Fatih Kediri ini kurang lebih sudah berjalan 2 tahun berdiri di atas tanah wakaf. Di Kutab Al-Fatih Kediri ini juga terdiri dari bermacam-macam ruangan. Yang pertama berdiri yaitu ruang kayu. Ruang kayu ini berdiri sejak tahun 2019. Kemudian ruang-ruang yang lainnya, ruang masjid, kemudian ruang dapur, ruang aula, dan ruang-ruang yang akan menyusul berikutnya. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah masjid ya. Di sini masjid, masya Allah, kemanfaatan masjid yang berada di Kutab Al-Fatih Kediri ini pastinya sudah wakaf. Ini sangat bermanfaat bagi umat, bagi masyarakat sekitar umumnya dan bagi keluarga Al-Fatih khususnya. Karena apa? Kemanfaatan masjid ini bagi masyarakat sekitar, yaitu Masjid Al-Fatih Kediri ini difungsikan untuk kajian muslimat ahad pagi, dan digunakan juga untuk sholat Jumat, yang itu baru kita resmikan kurang lebih setengah tahun. Dan manfaat untuk masyarakat sekitar yaitu selanjutnya digunakan untuk sholat 5 waktu juga pastinya. Kalau digunakan sholat Jumat pastinya digunakan untuk sholat 5 waktu. Nah, itu manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dan manfaat yang bisa dirasakan oleh keluarga Al-Fatih Kediri sangatlah banyak sekali. Karena Masjid Al-Fatih Kediri ini sentral utamanya kelas para santri yang digunakan setiap harinya untuk belajar. Ya, terdiri dari 6 kelas yang itu terpusat di dalam masjid. Pastinya pembelajaran santri yaitu sangat bernilai pahala dan sangat bernilai ibadah. Karena apa? Di dalamnya para santri itu membacakan ayat suci Al-Quran, ayat demi ayat, kemudian mengilmui dari sisi keimanan, mengilmui dari ilmu-ilmu umum, matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu-ilmu yang lain. Dan tidak sampai di situ saja manfaatnya ini bisa dirasakan oleh keluarga Al-Fatih Kediri. Tadi sangat dirasakan oleh para santri dan para asatidzah, dan ini dirasakan oleh para wali santrinya. Ya, digunakan untuk kajian, penambahan ilmu ya, baik dari ayah maupun bunda dan maupun seluruhnya. Karena di setiap bulannya di Masjid Al-Fatih Kediri ini digunakan untuk kajian parenting atau kita sebut KBO, kajian bulanan orang tua, yang ini diikuti para wali santri Kutab Al-Fatih Kediri. Pastinya ini sangat bermanfaat sekali berdirinya Masjid Al-Fatih di Kutab ini. Bahkan manfaat yang lain yaitu
Masjid Al-Fatih ini juga sering ya, bahkan setiap harinya dilakukan para asatidzah untuk menambah keilmuannya, untuk menambah hafalannya, untuk upgrading keilmuan yang itu akan ditransfer ke para santri ketika dalam pengajaran kelas. Tidak sampai di situ, ada lagi manfaatnya, yaitu Masjid Al-Fatih ini sudah berdiri kurang lebih 1 tahun ya, kurang lebih 1 sampai 2 tahun, disusul oleh mihrab, yang mihrab itu digunakan oleh para ahlul ilm untuk menambah keilmuannya, untuk menelaah kitab, dan di sebelahnya difungsikan atau buat tempat para asatid yang mukim, yang mereka itu tinggalnya jauh sehingga mereka bermukim di Kutab Al-Fatih Kediri. Nah, Masya Allah, pastinya yang mereka lakukan di dalam masjid ini sangatlah ternilai pahala, ya, sangat ada nilai ibadahnya yang mereka lakukan. Karena dari sini ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengambil dari hadisnya Rasulullah SAW, kurang lebih ada 2 hadis yang kami ketahui yang menjelaskan tentang masjid ya. Yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, man bana masjidan lillahi ka mafhasi qata'atin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, hadis yang pertama ini, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, lillah, karena Allah, untuk Allah, ya, kamaf hasi qata'atin au asghar, ya, walaupun selubang ya, seperti lubang tempat burung bertelur atau lebih kecil lagi, maka banallah, maka Allah akan membangunkan baginya itu rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Masya Allah, dengan hadis ini kita mentadaburinya ya, kalau para sebagian ulama mengatakan kamaf hasikatoatin al asghar, ya, seperti selubang tempat keluarnya telur burung, ya, pastinya kecil. Itu para ulama mengatakan atau mentadaburinya ya, semisal kalau kita meletakkan 1 bata saja atau meletakkan 1 kerikil ya di masjid ini, itu banallah, ya, maka Allah akan membangunkan baginya itu rumah di surga. Ini Masya Allah ya, ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kamafhasi ini kecil sekali ya, nilainya kecil sekali ya, kecil sekali, tapi manfaat atau pahala yang dari itu luar biasa. Apalagi sudah kita sebutkan di awal, manfaatnya masjid ini luar biasa ya, difungsikan banyak sekali. Dan hadis yang kedua konteksnya hampir sama, tapi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Imam Bukhari kurang lebihnya Imam wallahu alam ya, au kama qala ya. Sama, konteksnya sama. Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah misluh, ya. Ini Imam Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan membangunkan baginya di surga sama seperti yang ia bangun di dunia. Masya Allah ya, ada 2 hadis menguatkan bahwasanya fungsi masjid ini sangatlah bermanfaat untuk umat, ya, sangat bermanfaat untuk masyarakat, dan sangat bermanfaat lagi untuk keluarga Al-Fatih Kediri. Nah, tidak lepas dari itu, manfaat masjid ini juga digunakan untuk santri TPQ. Alhamdulillah di Kutab Al-Fatih Kediri ini di setiap sorenya ada kegiatan TPQ yang itu lebih dominan oleh anak-anak masyarakat sekitar yang mengaji, menambah keilmuannya untuk bisa baca Al-Quran di Kutab Al-Fatih Kediri, khususnya di Masjid Al-Fatih Kediri ini. Maka dari itu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semuanya ya, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mensukseskan
pendirian masjid atau melanjutkan proses pembangunan Masjid Al-Fatih Kediri ini di lantai yang kedua. Yang kita lihat lantai pertama manfaatnya sudah luar biasa, apalagi ketika berdiri lantai kedua maka manfaatnya pastinya lebih bermanfaat dari manfaat yang pertama. Kami mengajak para ayah dan bunda dan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini untuk mensukseskan, untuk bisa berkontribusi dalam kebaikan ini. Kita menempelkan kebaikan sekecil apapun, maka nilainya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya hadis yang disebutkan tadi, Allah akan membangunkan rumah di surga, atau Allah akan membangunkan sama seperti yang ia bangun di dunia ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas ucapan atau amalan yang lainnya. Pada Allah kami minta ampun. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنحى